Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Oh anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, oh anugerah-Mu untuk seumur hidup kami. Pada saat yang lain anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Yang sama-sama siap untuk terima sukacita yang lebih lagi, sama-sama katakan amin. Percaya ada sukacita di tempat ini Bapak Ibu. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan.
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang masih bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita lebih lagi, come on. Hey. 1, 2, 3, go. Bersama-sama dengan iman katakan, Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tepuk tangan. Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh Keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. kami bersorak, bertepuk tangan. Untuk Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan atas dunia. Semua suara. Yang menghancurkan kutub Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan dan membebaskan jiwa. kami bersorak. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Yang percaya Tuhan kita ajaib, katakan amin. Katakan yes. Jemaat dipersilakan untuk duduk, mari sama-sama. Saat yang terbaik untuk memberikan persembahan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang lebih baik dalam hidup kami Tuhan. Saat yang terbaik untuk memberikan persembahan Bapa.
Kau berkati setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada, Kau selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Bapak, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya seturut dengan rencanamu, semuanya seturut dengan karyamu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya, kami mau ikut Yesus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama dari awal katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, Selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan. Mari sama-sama saya mau lihat, angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau. ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Bapa. ku rindu selalu menyenangkan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Come on. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dari awal katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan dengan iman, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi mari sama-sama kita hari ini mau belajar bahwa what happened in our life, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus baik. Mau buruk yang terjadi, mau yang bagus, mau yang gak enak, mau yang gak kita pikirkan,
Tetap Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Lebih keras lagi katakan. Ku sembah Kau, come on. Ku sembah Kau, yes. Kami mau serahkan segalanya Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Mari sama-sama katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas, kami menyembah-Mu. Oh, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama lebih lagi. Angkat suaramu katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, selalu menyenangkan-Mu, selalu meninggikan nama-Mu Yesus. Janji-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Oh, Yesus. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe How you love me. what a friend. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me.
Mari sama-sama kita belajar yuk lagu ini. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hands has never let me go, never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Kau begitu baik Tuhan. God, I can't believe how you love me. What a friend Kau you sahabat have kami. been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend. Kau begitu baik Tuhan. Kau begitu baik Yesus. Oh rabakayara labakara labakara labakayara labo. Kau begitu luar biasa. Yeah. Oh rabakayara labayara labo. Oh ya rabayara labo. Labakayara labakara labakayara labayase. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, let's shout it out. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after. Your goodness, Lord, to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Kita sembah Tuhan kita lebih lagi, come on. Kau begitu baik Yesus. With my life laid down, I'm surrendered now. And I give you everything. Yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so. With
With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so with every breath, oh, 'cause I will sing of the goodness of God, the goodness, oh, my life you have been faithful, 'cause all my life, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan penyertaan Tuhan. Buat anugerah Tuhan yang selalu baru Tuhan. Kirabata karabaya sikarabah rabaya sekarabah rabaya. Oh rabaya sekarabah. Rabaka rabaya se. Kami perlu Yesus, kasih-Mu Tuhan tak pernah berakhir Yesus. Kami percaya ada Engkau di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, semua karena kasih, semua karena anugerah yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau mempercayai bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun musim yang kami hadapi, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu setia, yang selalu Tuhan menyediakan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini ketika kami hadir di tempat ini, kami percaya ada hadirat Tuhan. Dan ketika ada hadirat Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya yang datang dengan jalan buntu, kami percaya pulang membawa kesempatan. Kami pulang dengan jalan yang terbuka berasal dari Tuhan. Dan kalau kami datang Tuhan dengan hati yang lemah, hati yang mungkin putus harapan, tapi kami percaya hari ini Tuhan, kami terima pertolongan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan, menguatkan, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama kita mau katakan, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Wow, luar biasa. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi dong buat kemuliaan nama Tuhan. Thank you, sangat luar biasa, Tuhan Yesus baik. Saudara sekalian, shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Saya sangat-sangat luar biasa ya berada di tempat ini. Ternyata yang melayani anak-anak muda gitu ya. Wow sekali ya saudara sekalian. Saya percaya bahwa generasi demi generasi akan menjadi wadah di mana mereka juga bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, tak kenal maka tak sayang. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih buat Pastor Peter juga Pastor Eva di tempat ini. Thank you so much buat setiap penggembalaan di tempat ini. Ini adalah kali pertama saya, saudara sekalian, untuk berada di keluarga YHS Jakarta. Dan tak kenal maka tak sayang, nama saya adalah Tirsa Agustina.
Dan kalau dilihat dari namanya udah kelihatan saudara sekalian ya, lahir di bulan Agustus, betul ya. Kemudian saya ini adalah orang asli Malang, saudara sekalian ya. Jadi Arema gitu ya. Malang, kemudian saya juga keluarga bersama dengan saudara. Saya adalah keluarga dari YHS Malang. Dan kemudian setiap kali saya melayani Tuhan, saya selalu berkata bahwa walaupun saya orang Malang, tapi kehidupan saya tidak malang, saudara sekalian ya. Tapi kehidupan saya adalah kehidupan yang beruntung karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang percaya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya, saudara sekalian, di YHS Malang, saya melayani di generasi muda. Saya juga melayani, membantu juga ya untuk di pastor, di youth pastor. Kemudian saya itu adalah lulusan dulunya adalah orang finance, saudara sekalian ya. Jadi S1 saya tuh sama dengan Kosanjaya ya, di tempat ini ada Kosanjaya, cuman hari ini nggak hadir gitu ya. Tapi satu kampus ternyata ya, ada di Universitas Macung di Malang. Kemudian saya melanjutkan studi saya di School of Theology di Singapura, di bawah naungan Pastor Konghi di City Harvest Church, saudara sekalian. Dan kemudian saat ini saya masih menempuh, menyelesaikan tesis saya gitu ya, S2 saya, dan semoga segera selesai, saudara sekalian ya, puji Tuhan. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar gitu ya. Tema bulanan gereja kita di tahun ini, khususnya di bulan ini adalah tentang mengubah kemalangan menjadi berkat. Dan tepat sekali ya, saya orang Malang gitu ya, mengubah kemalangan menjadi berkat, saudara sekalian. Dan saya percaya ketika kita mungkin melewati musim demi musim gitu ya, seringkali kita berkata bahwa Tuhan krisis nih, kita lagi krisis gitu ya. Tapi saya percaya krisis boleh ada, tapi jangan sampai kita menghadapi yang namanya krisis iman. Yang percaya katakan amin. Kalau tahun-tahun dulu, saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami masa yang begitu sukar, yaitu pandemi, betul? Ada orang yang berkata, oh lockdown gitu ya. Sesuatu sepertinya sedang tertutup, gak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf agak medok saudara sekalian ya, karena asal dari Malang gitu ya, haleluya. Tapi semoga bisa mengerti saudara sekalian ya. Kadang kita berkata bahwa oh lockdown gitu ya, bahkan hari ini pun mungkin kita bisa mengalami situasi yang lockdown dalam pekerjaan kita, dalam mungkin kita lagi mencari kerjaan, atau mungkin dalam situasi keluarga kita, kok sepertinya jalan di tempat dan tidak ada jalan keluar, sepertinya lockdown. Tapi saya mau bilang hari ini saudara sekalian, bahwa lockdown, situasi boleh terjadi lockdown, tapi saudara sekalian, saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah lockdown buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dimanapun kita hari ini, entah anak kita lagi di luar kota, entah kita terpisah dengan keluarga kita, saya percaya kuasa Tuhan tetap bisa melindungi mereka semua. Itu sebabnya hari ini mengubah kemalangan menjadi berkat. Saya percaya bahwa walaupun musimnya sedang tidak enak, tidak baik, tapi saya percaya bahwa saudara sekalian, endingnya adalah setiap kita akan tetap melihat kemenangan demi kemenangan. Hari ini saya akan beri judul yaitu plot twist. Plot twist, yaitu tentang bagaimana ternyata saudara sekalian, seringkali Tuhan, kisah daripada Tuhan, kisah bagaimana Tuhan merancang hidup kita, seringkali kelihatannya ada sesuatu di akhir yang membuat kita terkejut. Kalau misalnya kita dengar sebuah film gitu ya, kadang sepertinya adalah, wah itu sepertinya udah habis-habisan itu pahlawannya gitu ya. Sepertinya udah dalam tanda kutip game over, udah tamat, udah selesai gitu ya. Tapi ternyata di ending ada yang namanya apa? Membuat kita kaget gitu ya, makanya rating film bisa naik karena ada plot twist di dalamnya. Yang kita pikir udah selesai, ternyata belum selesai. Ternyata yang tadinya sepertinya kalah, tapi ternyata di ending bisa menjadi orang yang menang di akhir cerita. Ada sebuah plot twist dan saya percaya hidup kita saudara sekalian, kalau kita masih ada hari ini, itu artinya cerita hidup kita belum selesai. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini kalau kita menghadapi situasi yang malang, situasi yang menyakitkan, situasi yang tidak baik ada di bawah, tapi saya percaya tetap walaupun ada di bawah, ada Elohim yang beserta dengan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ada satu ayat bilang bahwa ketika kita mendaki ke langit,
ada Tuhan di sana. Bahkan ketika kita menaruh tempat tidur kita di alam maut, juga ada Tuhan di sana. Yang artinya cerita hidup kita belum selesai, tetap ada Elohim yang beserta dengan setiap kita. Kejadian 50 ayat yang ke-20 berkata demikian, saudara sekalian. Ini adalah kisah bagaimana Yusuf gitu ya. Kemudian di ayat ini, di ayat ke-20 berkata, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi apa? 2, 3 katakan bersama. Tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Kisah ini adalah tentang bagaimana Yusuf saat itu banyak orang, yaitu saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, merencanakan sesuatu yang jahat, membuang gitu ya daripada Yusuf. Tapi ternyata dikatakan di ayat ini apa? Tetapi Elohim, walaupun semua orang saudara sekalian bisa merencanakan yang jahat, yang buruk terhadap hidup kita, tapi tetap Elohim itu merencanakannya untuk apa? Kebaikan buat setiap kita. Yang hari ini kita sepertinya menghadapi situasi yang buruk, tapi yang buruk toh tetap Tuhan bisa pakai, Tuhan tetap bisa ubah menjadi situasi yang baik demi baik, hari demi baik, semakin baik buat saudara sekalian. Itu sebabnya kadangkala gimana caranya gitu ya, kalau kita baca ayat ini mah gampang gitu ya. Ah iya aku tahu dari dulu juga udah tahu kalau Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi gimana kalau aku harus melihat situasi yang tidak baik di depan mata lagi? Tahukah saudara sekalian, ayahnya yaitu siapa ayah daripada Yusuf? Yakub ya. Yakub, apa yang terjadi hari itu? Coba next ya, Kejadian 37. Saat itu kita tahu saudara sekalian, kisahnya adalah si Yusuf ini diapain? Dibuang gitu ya, kemudian dijual sama saudara-saudaranya, tapi saudaranya ini merasa bahwa wah aku harus bikin alasan nih buat si ayah gitu ya. Akhirnya dilumurilah jubah itu dengan darah. Coba ayat yang ke-32, 37, ayat yang ke-32, 33 berkata demikian, kami menemukan jubah ini, menemukan baju ini. Kenalilah apakah ini jubah panjang anakmu atau bukan, ya. Jadi ini ngomongnya sama siapa? Ayahnya gitu ya. Kenalilah, ini loh jubah ini kepunyaan Yusuf atau bukan. Kemudian apa? Dan ia, Yakub saat itu apa? Mengenalinya. Lalu berkata, ini adalah jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yusuf telah tercabik-cabik. Saudara sekalian, kalau kita baca dari ayat ini, kira-kira ya, kalau dikatakan kenalilah apakah jubah ini kepunyaan anakmu atau bukan. Sekarang gimana caranya kita bisa mengenali ini baju kepunyaan anak kita? Caranya lewat apa? Ada di sini yang lewat indera penciuman dulu. Oh ini baunya anakku ini kayaknya ya, parfumnya ini ya. Tapi secara yang pasti yang paling pertama bukan dari baunya dulu, tapi dari apa? Mata, betul ya? Oh ini nih aku pernah beliin gitu ya. Pasti dari apa yang dilihat. Jadi hari itu ya, si ayah, seorang ayah itu pasti melihat bagaimana jubahnya. Oh ini adalah jubah daripada anakku. Tapi saudara sekalian, pertanyaannya yang dilihat adalah situasi yang gimana? Jubahnya kondisinya seperti apa saudara sekalian? Jubahnya kondisinya bukan baik gitu ya saudara sekalian ya. Tapi jubahnya sedang berlumuran dengan darah gitu ya. Dikasih darah binatang gitu ya sama saudara-saudaranya. Dan itu yang dilihat oleh ayahnya. Dia melihat jubah yang kondisinya berantakan, kondisinya sepertinya mengenaskan. Kondisinya sepertinya sudah malang sekali ini jubah. Dan tapi saudara sekalian dikatakan apa? Ini jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yusuf telah tercabik-cabik. Coba kita renungkan sama-sama. Yang dilihat dari seorang ayah, apakah dia melihat bahwa anaknya dimakan binatang buas? Apakah dia melihat bahwa anaknya tercabik-cabik binatang buas? Tidak. Tapi apa yang dilihat? Hanyalah jubah yang berlumuran darah, saudara sekalian. Artinya sebenarnya adalah si ayah ini nggak tahu cerita detailnya.
Dia nggak tahu kisah lengkapnya apa yang terjadi daripada Yusuf, dia nggak tahu. Tapi yang dia lihat hanyalah apa? Jubah yang berlumuran darah. Dan hari ini yang terjadi apa ketika dia melihat jubah itu tadi? Ayat yang berikutnya berkata demikian. Ia menolak untuk mendapatkan penghiburan dan ia berkata apa? Sebab aku yang berduka akan apa? Turun ke alam maut demi anakku, demikianlah ayahnya menangisi dia. Jadi ada satu hal yang dia merasa, aduh malang banget ini nasib gitu ya. Aduh gimana ini berantakan sudah. Jubahnya seperti gitu ya, berantakan pasti nggak ada pengharapan lagi. Dan dia meresponi dengan apa? Dari apa yang dia lihat, dia meresponi bahwa udah deh aku turun aja deh ke alam maut. Alias apa? Udah deh hidupku juga udah selesai gitu ya, ngapain lagi gitu ya. Tapi saudara sekalian kadangkala kita pun mungkin pernah mengalami fase ini. Kita mungkin dalam hidup ini kita pernah atau bahkan saat ini kita sedang mungkin ya melihat jubah yang berlumuran darah. Kita melihat mungkin pekerjaan kita sepertinya gak ada harapan. Sepertinya keluarga kita, Tuhan gak ada harapan Tuhan. Anak-anak kita atau mungkin pasangan kita sepertinya melihat situasi krisis. Di mana seperti dalam tanda kutip jubah berlumuran darah, berantakan, hancur. Dan kita berkata Tuhan udah ngapain sih aku ini, bisa gak sih endingnya dibuat bagus? Mana mungkin Tuhan. Tapi saudara sekalian ayat ini tadi ketika kita sudah baca, orang lain bisa merekakan yang jahat, tapi Elohim tetap merencanakannya untuk kebaikan. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita melihat jubah berlumuran darah saudara sekalian, tapi saya percaya tetap ada ending plot twist yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Tetap Tuhan merencanakan untuk kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan hari depan dengan penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudara sekalian hari ini apa yang terjadi, apa yang harus kita pahami ketika bicara soal kemalangan berubah menjadi berkat. Kita harus paham dua hal hari ini. Saya akan hanya bagikan dua hal saudara sekalian. Yang pertama adalah ini. Kalau kita hari ini kita merasa malang hidup kita merasa sepertinya aduh kok harus aku sih gitu ya. Kenapa kok doaku belum dijawab? Kenapa kok sepertinya apa yang aku harapkan seolah-olah apa? Tidak terjawab oleh Tuhan. Nah ada satu poin yang harus kita pahami hari ini. Yang pertama adalah ini. Tertunda bukan berarti dibatalkan. Seringkali saudara sekalian kita itu berpikir bahwa betul tah Tuhan itu mengasihi aku. Betul tah Tuhan itu mau sama hidupku, buktinya kenyataannya gitu ya kita bilang, kenyataannya sama aja kok, hidupku tetap berantakan, hidupku tetap mengalami situasi yang tidak baik, betul tah Tuhan itu mengasihi saya. Saudara sekalian saya percaya gini, Tuhan kita ya adalah Tuhan yang bukan cuma sekedar mampu, tapi juga mau. Tuhan bukan cuma sekedar mampu untuk melakukan mujizat, pekerjaan yang ajaib, bukan cuma demikian. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang mau untuk terus mengasihi setiap hidup kita. Jadi hari ini kalau mungkin ada prasangka, kalau selama ini kita mungkin berkata, aduh ditunda terus sama Tuhan, Tuhan gak adil, Tuhan kayaknya gak peduli, Tuhan tidak mengasihi. Tapi hari ini saudara kita mau sama-sama belajar, di tengah kemalangan, di tengah situasi yang mungkin sepertinya tertunda, bukan berarti dibatalkan. Amin. Coba kita baca sama-sama ya. Ada sebuah kisah saudara sekalian. Orang ini sepertinya mengalami penundaan. Kalau kita baca kisahnya, malang banget ya dia ya. Coba kita baca sama-sama. Matius 5 ayat yang ke-22 sampai 42. Matius 5 ayat 22. Ayat 22 dan 23 berkata demikian. Ada pemimpin sinagoga bernama siapa? Yairus. Yairus juga datang. Setelah melihat Yesus, Yairus tersungkur di kakinya. Ia memohon dengan sangat, katanya, anak perempuanku terbaring hampir mati, datanglah dan tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan sembuh dan hidup. Ya. Jadi ada seorang bernama Yairus ya. Kita sudah mungkin hafal gitu ya kisahnya, tahu gitu ya. Yairus datang kepada Yesus gitu kan. Kemudian endingnya gimana? Anaknya dibangkitkan. Kita udah tahu. Tapi saudara sekalian kalau kita perhatikan sama-sama gimana sih kisahnya ini?
Kisahnya adalah kisah yang sungguh malang buat Yairus, saudara sekalian. Kenapa saya bisa bilang ini adalah kisah yang malang? Adalah karena ketika dia memohon, kondisi anaknya masih apa? Masih hidup gitu ya. Tapi sakit sih, tapi masih hidup gitu ya. Tapi kemudian di tengah jalan ya, ini untuk pertama kalinya di Bible kita gitu ya. Di tengah jalan ternyata ada kisah yang lain yang ditulis gitu ya. Biasa kan kalau kita tahu tokoh utamanya adalah Yairus gitu ya, harusnya sampai akhir ceritanya harusnya siapa? Yairus dong gitu ya, kan tokoh utama. Tapi saudara sekalian, di kisah ini ya, di kisah Matius ini tadi, bahwa di tengah jalan ada distraction, ada apa? Distraction, ada siapa? Ada yang tahu nggak? Kisahnya itu ada 2 kisah di dalam kisah ini. Ada yang tahu? Di awal saudara sekalian, yang datang ketemu Yesus siapa? Yairus. Tapi ternyata di tengah jalan ketika Yesus mau datang ke rumahnya Yairus gitu ya, tapi ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan perempuan pendarahan 12 tahun. Dan kita tahu kisahnya, ternyata apa yang terjadi waktu itu adalah ada yang menjamah jubah-jubahnya gitu ya. Kemudian Yesus masih bertanya siapa yang pegang jubahku gitu ya. Kemudian murid-muridnya juga lagi ngobrol, aduh siapa ya dan seterusnya ada ada beberapa waktu gitu ya kejadian untuk perempuan pendarahan 12 tahun. Dan kita tahu ternyata yang disembuhkan duluan siapa? Perempuan pendarahan 12 tahun. Padahal yang minta duluan episode sebelumnya siapa? Saudara? Yairus. Orang Yairus yang lagi bilang, Yesus tolong ke rumah gitu ya. Dia udah jalan untuk ketemu di rumah, ada si perempuan. Kalau jadi kita, kalau mungkin kita saudara Yairus, kita bilangnya apa? Ngantri gitu ya, betul ya? Waduh ngantri dong, aduh kayak orang Indo aja, waduh haleluya. Saya juga orang Indo mas saya ya. Gak bisa ngantri bentar itu loh ya, ngantri dulu gitu kan. Tapi enggak saudara sekalian, ternyata Yesus apa? Berhenti. Sepertinya apa? Waduh kok ada distraction, ada penundaan. Ini siapa ini ya? Tapi itu yang terjadi dan akhirnya si perempuan ini pendarahan 12 tahun akhirnya sembuh. Tapi ternyata waktu ini semua terjadi di tengah jalan, ada orang yang datang betul, pegawai-pegawainya datang kasih kabar, kabarnya malang lagi ya, kabarnya apa? Udah nggak usah nyusahin guru, ini loh anakmu sudah mati di sana, udah ngapain kamu nyusahin guru? Ayatnya bilang gini ya, ketika di ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara itu sama siapa? Masih episode yang ini, yang tengah-tengah ini tadi loh, ya, sama perempuan pendarahan gitu kan, kemudian sama mungkin murid-muridnya gitu ya, masih bicara. Kita nggak tahu berapa lama durasinya Yesus ngobrol tentang kasus perempuan pendarahan ini. Dan mungkin kita kalau jadi Yairus loh, Yesus nih gak lupa gitu ya, ini on the way ke rumah loh ya. Tapi terjadi adalah ketika dia masih berbicara, datanglah orang-orang dari pemimpin sinagoga itu dan berkata, anakmu sudah mati, ngapain kau menyusahkan guru? Saya akan singkatkan aja, di kisah ini kalau Bapak Saudara baca sendiri nanti di rumah gitu ya, ternyata Yesus cuma bilang gini, tenanglah, jangan takut, gak usah takut gitu ya, percaya saja, jangan takut, percaya saja. Dan kemudian saudara sekalian kalau kita rangkum dari kisah ini, kalau kita jadi Yairus ya, secara mata baik nggak yang dilihat? Wah Tuhan pilih kasih ya. Secara mata yang dilihat baik nggak? Gak baik. Secara apa yang dia dengar baik nggak? Gak baik juga. Dia dengar orang bilang apa? Anakmu lo udah mati. Ngapain kamu nyusahin guru? Bahkan Bapak Saudara baca di bawahnya lagi gitu ya, ada bilang gini, mereka menertawakan Yesus. Bayangkan, kehidupannya pun Saudara ditertawakan banyak orang. Ketika Yesus sudah sampai ke rumah, ada orang-orang menertawakan. Secara mulut orang menertawakan hidupnya, baik nggak? Malang banget nggak? Malang sekali. Bahkan dia harus melalui hal-hal itu saudara sekalian. Tapi toh ternyata yang luar biasa, tetap ada plot twist daripada Tuhan, amin. Ternyata yang dianggap orang dunia adalah sesuatu yang malang.
Tapi ternyata Tuhan tetap merancangkan demi kebaikan. Dia tetap bukan hanya menyembuhkan, tapi apa? Membangkitkan. Talitakum, hai anak, bangkitlah. Tapi Bapak Saudara sekalian, kalau kita yang jadi Yairus gimana gitu ya? Pertanyaannya kan sekarang gitu ya. Kalau kita coba berpikir gitu ya, ketika dia di tengah jalan gitu ya, ketika ketemu sama perempuan pendarahan, ini ada pertanyaan yang bisa kita renungkan. Pertanyaannya adalah, di manakah Yairus saat itu? Ketika Yesus lagi ngobrol sama perempuan pendarahan, di manakah Yairus? Ada yang bisa jawab? Di manakah Yairus? Bisa nggak buat Yairus untuk berkata, Yesus, aku tak duluan. Betul? Nanti Yesus nyusul ya. Yesus nanti ikutin aku ya. Tapi aku tak duluan Yesus. Karena anakku hampir mati gitu ya. Aku kepingin ada untuk di saat-saat terakhir gitu ya mungkin. Bisa nggak dia untuk jalan duluan ke rumah? Bisa. Kira-kira sebagai Yesus gitu ya, Yesus bakal marah nggak? Mungkin tidak gitu ya, karena Yesus penuh kasih gitu ya. Nggak masalah mungkin. Tapi saudara sekalian, dari kisah di awal sampai akhir, nggak ada tuh satu ayat pun yang berkata, lalu Yairus pulang duluan ke rumah dan Yesus menyusulnya. Ada? Nggak ada. Yang artinya dari awal dia ketemu Yesus, sampai ada penundaan, sampai dia ke rumah, dia ada di mana? Tetap di samping Yesus. Gampang nggak ini tapi? Susah pasti. Tapi yang dia putuskan adalah, enggak, aku tahu. Meskipun aku duluan, tapi kalau tanpa Yesus sama aja. Yang ngerti katakan amin. Hari ini saudara, kalau mungkin kita ada dalam fase penundaan, pastikan hari ini kita mau tetap berada di samping Yesus, amin. Karena kita tahu kita melangkah, tapi kalau pakai kekuatan kita, saya percaya saudara, kita harus melangkah bersama dengan Yesus. Kita harus melakukan sesuatu itu bersama dengan Yesus, mengandalkan Yesus dalam setiap hal. Itu sebabnya ketika kita mengalami situasi yang tertunda, bukan berarti ada pembatalan daripada Yesus. Kalau hari itu dia terima janji, saya percaya Yesus pun akan menyelesaikan sampai kesudahannya. Kalau hari ini kita terima janji, ada penundaan, ada perempuan pendarahan 12 tahun, penundaan di tengah jalan, kok belum selesai Tuhan? Udah bertahun-tahun loh Tuhan, aku menunggu. Tapi percayalah, yang kita tunggu bukan berarti dibatalkan oleh Tuhan, amin. Tuhan menjanjikan bahwa hari depan kita adalah penuh dengan kemenangan. Masa depan yang terbaik, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, saudara sekalian. Itu sebabnya penundaan bukan berarti dibatalkan. Coba next slide berikutnya. Saya tulis gini saudara sekalian, dalam Tuhan tidak ada kata game over plan. Dari tadi kan kita udah bahas tuh ya di awal plot twist gitu ya. Kita bicara soal mungkin kisah hidup kita udah game over, sepertinya udah game over. Tapi saudara sekalian, yang ada di dalam Tuhan adalah selalu ini, start over plan. Artinya apa? Bukan berarti gini, kalau orang dunia berkata bahwa udah habis kamu, udah selesai, udah tamat, udah selesai, ditunda kan, udah nggak ada harapan lagi buat kamu. Tapi saudara sekalian, di mata Tuhan selalu nggak ada kata game over. Tapi yang ada apa? Mungkin orang dunia berkata kecil modalmu game over. Udah deh, udah selesai, keluargamu sudah meninggalkan kau, udah selesai, nggak mungkin dipulihkan. Game over sudah. Pekerjaanmu di masa sulit ini udah game over. Tapi saudara, di mata Tuhan yang kecil, yang orang dunia bilang game over, tetap Tuhan bisa memulai lagi dan lagi. Yang percaya katakan amin. Dari hal yang kecil menurut dunia, tapi tetap Tuhan bisa memulai lagi untuk menjadi sesuatu yang besar. Kalau mungkin orang dunia berkata mustahil, tapi itu dunia berkata game over. Tapi dalam plan-nya Tuhan selalu tetap yang apapun di tangan Tuhan, tetap Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya yang adalah start over, yaitu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, tapi Tuhan tetap bisa melakukan, memulai kembali dengan sesuatu yang tidak mungkin di tangan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, yang tertunda bukan berarti itu namanya dibatalkan oleh Tuhan. Amin, coba toleh kanan kirinya. Tetap percaya, itu bukan pembatalan, amin. Bukan pembatalan saudara sekalian, amin.
Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar sama-sama mengubah kemalangan menjadi berkat. Ada 2 poin yang kedua yang harus kita pahami adalah ini. Terpuruk bukan berarti dilupakan. Amin. Terpuruk bukan berarti kita lagi dilupakan sama Tuhan. Kalau tadi Yairus gitu ya di tengah jalan, apakah Yesus melupakan Yairus? Tidak gitu ya. Tetap diingat, dia tahu bahwa dia lagi on the way gitu ya. Dan saya percaya bahwa hari ini kalau ada situasi yang terpuruk bukan berarti Tuhan lagi melupakan hidup kita. Ada sebuah kisah, saudara sekalian, kisah ini di Bible adalah situasi yang juga sangat-sangat terpuruk. Dia harus melalui situasi yang sebelumnya sih sudah terima mujizat, sebelumnya sudah terima pertolongan, tapi kemudian ketika masuk musim yang baru, masalah terpuruk demi terpuruk datang lagi. Seringkah kita juga mengalami itu ya, kayaknya udah ditolong Tuhan gitu ya, tapi kok kita masuk di musim ini kok malah terpuruk. Saudara sekalian kita baca ya 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai ke-6. Ayat yang pertama berkata demikian, Elisa berbicara kepada perempuan Sunem. Jadi Sunem ini adalah sebuah wilayah saudara sekalian ya. Elisa berbicara kepada perempuan ini yang anaknya telah ia bangkitkan itu. Jadi sebelumnya sudah terima pertolongan belum? Sudah gitu ya. Dari yang kemudian dia susah gitu ya, nggak punya anak, kemudian dapat anak, dapat mujizat, anaknya kemudian meninggal, kemudian Elisa saat itu membangkitkan anak itu. Tuhan itu membangkitkan. Dan saat itu yang terjadi adalah ini. Dikatakan apa? Bangkitlah dan pergilah engkau dan keluargamu, kemudian tinggallah di mana saja engkau ingin menetap. Karena Yahweh telah mendatangkan apa? Kelaparan atas negeri ini selama berapa lama? 7 tahun. Lama enggak itu? Lama saudara sekalian ya. Kelaparan 7 tahun. Kita pandemi kemarin berapa tahun ya? 2 ya. Paling ending-endingnya 3 lah paling lama ya untuk membersihkan semua. 2 tahun, ini 7 tahun harus mengalami kelaparan. Baru dia ditolong terima mujizat anaknya bangkit, dia dapat pesan untuk apa? Pergi dari negeri ini karena negeri ini akan kelaparan. Coba kita next ya. Setelah dia pergi, saudara sekalian, ayat yang kedua. Lalu wanita itu bangkit dan melakukan tepat. 2, 3 katakan apa? Tepat. Padahal sudah tepat loh saudara sekalian ya. Sudah sesuai, tapi ternyata tetap yang terjadi apa? Seperti apa yang telah dikatakan kepadanya oleh abdi Elohim itu, ia dan keluarganya pergi untuk menetap di negeri orang Filistin selama 7 tahun. Negeri orang Filistin adalah negeri musuh saudara sekalian. Yang artinya itu adalah udah opsi terakhir gitu ya. Dan di negeri orang Filistin itu adalah negeri yang mungkin mereka nggak bisa bebas melakukan apa saja. Jadi di negerinya sendiri kelaparan, dia harus moving, harus pindah ke negeri musuh. Dan situasinya gimana kira-kira di negeri musuh? Harus sembunyi gitu ya, harus situasi yang nggak enak gitu ya, harus yang mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, 7 tahun. Tapi yang terjadi saudara sekalian, saya nggak tahu gimana cara ngitungnya gitu ya, bagaimana cara menghitung kalender masa itu ya, karena tidak ada kalender saudara sekalian, tapi ternyata dia tetap bisa menghitung selama 7 tahun. Apa yang dia lakukan selama 7 tahun? Setelah 7 tahun dia akhirnya pulang. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ayat yang ketiga. Terjadilah pada akhir masa 7 tahun, wanita itu pulang. Kok bisa ya pertanyaan? Bisa tahu loh 7 tahun dia beneran pulang ya. Wanita itu pulang dari negeri orang Filistin, kemudian pergi mengadu kepada raja perihal apa? Rumah dan ladang. Yang artinya apa? Bible scholar bilang gini, ketika dia pulang gitu ya, namanya udah ditinggal 7 tahun, kira-kira rumah dan ladangnya gimana? Sudah dirampas gitu ya, sudah diambil orang, sudah nggak punya hak kepemilikan lagi gitu ya. Jadi sudah nggak punya tempat saudara sekalian. Ketika dia pulang dari negeri orang Filistin, harusnya kelaparannya udah selesai. Tapi tetap kemalangan terjadi gitu ya. Tetap aja apa? Rumah nggak ada, pekerjaan nggak ada, nggak punya ladang, nggak punya apa-apa. Tapi kemudian yang dia lakukan saudara sekalian, ini yang keren ya. Saat itu dia bilang bahwa
dia akhirnya mengadu perihal rumah dan ladangnya kepada raja. Saudara sekalian, hari ini ketika mungkin seringkali ada iblis mengambil banyak hal dalam hidup kita. Ada hal yang mungkin hilang dalam hidup kita. Orang lain bisa mengecoh hidup kita, merekakan yang jahat, bisa merampas banyak hal dalam hidup kita. Tapi saudara sekalian, tetap ada satu akses yang kita bisa tempuh, yaitu apa? Ketika kita bisa berkata kepada raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Kalau hari itu dia ngadunya kepada raja yang secara fisik, tapi hari ini kita semua di tempat ini, baik online maupun di tempat ini, saya percaya ketika semua hal mungkin dirampas, kita nggak punya apa-apa lagi, tapi kita tetap punya satu hal. Kita tetap bisa bercerita kepada raja di atas segala raja yang mendengar, yang sanggup menolong, yang sanggup menjawab setiap permasalahan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kadangkala saudara sekalian, ini tiba-tiba saya kepikiran gitu ya. Seringkali kan kita bicara, bercerita itu kepada siapa? Orang, betul? Betul ya? Salah nggak? Nggak salah sih selama orangnya tepat gitu ya, mentor kita gitu ya, bapak rohani kita gitu ya, keluarga dalam Kristus, itu tidak jadi masalah saudara sekalian. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Kadang kita perlu gini, berbicaralah lebih banyak kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena Tuhan itu bisa kasih kalian jalan, tapi manusia cuman bisa kasih saran. Sekali lagi ya, berbicaralah lebih banyak kepada siapa? Tuhan daripada kepada manusia. Karena Tuhan cuman Tuhan yang bisa kasih jalan. Kalau manusia kadang bisa kasih apa? Saran yang baik, betul? Tapi kadang bisa nggak kasih jalan. Kadang juga nggak tahu, sama-sama berproses gitu ya. Tapi saya percaya ketika kita ngomong, ngadu sama Tuhan, sama raja di atas segala raja, Tuhan akan kasih jalan buat setiap kita, amin. Dan kita lanjutkan kisah ini, ketika dia akhirnya ngadu kepada raja, kira-kira kalau di pikiran kita ya, hari itu nggak ada HP gitu ya, dia nggak bisa ngefoto, ini loh fotoku 7 tahun lalu. Jadi itu betulan ya. Betul itu punyaku gitu ya, betul itu rumah dan ladangku. Tapi hari itu ada bukti enggak? Enggak ada. Kalau sekarang kan ada ya sertifikat rumah gitu ya, ini loh buktinya. Atau mungkin enggak ada sertifikat, oke lah foto gitu ya. Fotoku 7 tahun yang lalu nih di lokasi ini, berarti punyaku gitu ya. Tapi hari itu enggak ada saudara sekalian. Yang artinya ketika dia mau ngadu ke raja, kira-kira di jalan dia bakal berpikir nggak? Wah bakal mikir ya, waduh gimana ya caranya membuktikan kalau itu rumahku gitu ya. Gimana ya caranya ngomong sama raja itu ladangku, itu betul 7 tahun lalu itu aku tinggal di sana, gimana caranya? Tapi saudara sekalian, yang luar biasa sekali lagi cerita Tuhan itu nggak pernah ada yang kebetulan. Coba kita baca ya apa yang terjadi dalam kisah ini ya. Oke, next ya. Ayat yang ke-4, ketika dia pergi, kepingin ketemu raja. Ayat yang ke-4, benar-benar ayat selanjutnya berkata demikian. Raja berbicara kepada, jadi dia waktu masih jalan gitu ya, di tempat lain raja lagi ngomong sama Gehasi. Siapa Gehasi? Gehasi ternyata adalah pelayan abdi Elohim, yang artinya adalah pelayan daripada Elisa. Elisa siapa? Yang membangkitkan anaknya mati tadi ya. Jadi artinya ada koneksi nggak di sana? Ada koneksi ya, ada Gehasi. Gehasi adalah seorang pelayan abdi Elohim, pelayan daripada Elisa. Dengan mengatakan gini, raja ngomong gini sama Gehasi. Dia bilang, ceritakanlah Gehasi kepadaku semua perkara besar yang telah Elisa lakukan. Katakan semua, 2, 3, semua perkara besar yang dilakukan Elisa. Saya mau tanya, berarti perkara besarnya ada berapa sebenarnya? Banyak, betul? Berarti Elisa sebagai seorang abdi Elohim hari itu ya, benar-benar melakukan banyak perkara ajaib gitu ya. Tapi saudara, yang menarik ketika raja bilang ceritakanlah perkara yang dibuat oleh Nabi Elisa, ayat yang berikutnya ngomong gini. Pada waktu itu, dari sekian banyak cerita, saudara sekalian, banyak kan?
wow semua perkara. Tapi waktu itu Gehazi menceritakan bagaimana Elisa menghidupkan anak laki-laki yang sudah mati. Anaknya siapa ini tadi? Anaknya perempuan Sunem ini tadi. Maka wah ini kalau difilmkan keren saudara sekalian ya. Tapi ketika dia baru cerita nih lagi cerita, maka dikatakan apa? Tampaklah siapa? Orang yang bersangkutan gitu ya, yang lagi diceritain gitu ya. Maka tampaklah wanita yang anaknya telah dihidupkan itu berseru kepada raja, sampai ya kepada raja tentang rumah dan ladangnya. Lalu Gehazi yang tahu ini orang gitu ya, berkata apa? Ya Tuanku Raja, ini loh wanita yang anaknya telah dihidupkan kembali oleh Elisa. Jadi artinya apa? Ada koneksi, ada approval gitu ya. Ini loh anak yang dihidupkan oleh Elisa. Dan luar biasa saudara sekalian, karena hal ini ya, karena lewat Gehazi, akhirnya apa yang terjadi? Coba next ini ya, ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya kepada wanita itu, bukan wanita ini yang ngomong saudara sekalian ya, raja bertanya kepada wanita itu lalu ia menceritakan kepadanya, kemudian raja menugaskan seorang sida-sida istana menyertainya dengan berkata, ini plot twistnya saudara sekalian, tadinya habis, hancur, selesai, tapi plot twistnya, kembalikanlah semua yang ia miliki dan segala hasil ladang itu. Pertanyaannya, kalau tadi kelaparan, ada hasil nggak sih sebenarnya? Gak ada, betul? Harusnya 7 tahun kalau udah dikembalikan aja udah untung-untung saudara sekalian ya. Tapi yang terjadi hari itu plot twistnya, Tuhan tuh kasih hal yang ajaib. Gak cuman apa yang dilihat, bahkan yang gak pernah timbul dalam hati juga diberikan. Apa yaitu? Segala hasil ladang itu sejak hari ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang, berarti hasilnya berapa? 7 tahun saudara. Jadi enggak cuma ladangnya dikasih, tapi hasil 7 tahun juga disuruh kasih. Saudara sekalian, ini adalah plot twist yang Tuhan berikan. Ketika di awal sepertinya hidupnya malang banget ya, anaknya, belum lagi negerinya, harus pindah ke musuh, balik enggak punya apa-apa gitu ya. Tapi ternyata di ending, tetap cara Tuhan itu luar biasa. Timingnya keren enggak? Waktunya Tuhan, wah keren banget. Dia bisa tepat, dia datang ke raja, tepat juga Gehazi cerita yang sama juga ya. Wah, saya percaya ini bukan kebetulan, saudara. Tapi ini artinya adalah ini, Tuhan itu selalu bekerja di belakang layar tanpa sepengetahuan kita. Yang percaya katakan amin. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita bisa ketemu Gehazi gitu ya. Tiba-tiba bisa jadi alat Tuhan untuk bisa menolong kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, yang jelas adalah Tuhan itu selalu bekerja di belakang layar untuk tetap mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan pasti, saudara saya. Kalau hari ini mungkin kita mengalami situasi yang hilang gitu ya, situasi yang tidak baik, malang. Tapi saya percaya Tuhan tetap akan mendatangkan kebaikan di akhir cerita hidup kita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan, saudara sekalian. Itu sebabnya hari ini kita ada 2 kebenaran. Kalau tadi kita bahas tentang tertunda, bukan berarti dibatalkan. Yang kedua, terpuruk, saudara sekalian, bukan berarti dilupakan. Si perempuan ini tidak dilupakan, walaupun dia juga nggak tahu cara membuktikannya gimana. Tapi tetap Tuhan ingat, tetap raja, waktu itu akhirnya ya kasih aja hasilnya. Dan saya percaya kalau raja aja kayak gitu, apalagi raja di atas segala raja, saudara sekalian. Keluaran 14 ayat yang ke-13, saya tutup dengan ayat ini, saudara sekalian. Dikatakan demikian, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh akan apa? Yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan apa?
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang artinya Bapak Saudara sekalian, kalau hari ini Bapak Saudara sekalian melihat dalam tanda kutip orang Mesir yang seringkali merecoh hidup kita, yang seringkali mendatangkan hal yang buruk mungkin dalam masalah hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata apa? Yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Masalah hari ini bukan berarti akhir, saudara sekalian. Masalah yang kita lihat bukan permanen. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan buat sesuatu yang besar selama kita setia, kita percaya kasih Kristus. Saya percaya endingnya plot twist, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kesimpulannya saudara sekalian pagi hari ini plot twist. Tertunda bukan berarti dibatalkan. Terpuruk bukan berarti dilupakan. Coba taruh tangan kita di dada, yuk. Saya tidak dilupakan. Janji Tuhan tidak dibatalkan. Yang percaya katakan amin. Saya tutup dengan kalimat ini. Masih, kenapa harus tertunda bukan berarti dibatalkan. Terpuruk bukan berarti dilupakan. Karena masih ada Tuhan yang hadir dekat. Yang percaya katakan amin. Bahkan juga masih ada Tuhan yang mendengar jelas setiap permohonan kita. Dan gak cuma dengar, tapi juga menjawab tepat apa yang kita doakan. Amin. Saudara, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang worshiper buat maju ke depan. Saudara sekalian, saya percaya bahwa hari ini apa yang menjadi musim hidup kita, percayalah ada Tuhan yang tetap menolong hidup kita. Dia adalah penolong dalam kesesakan kita. Sangat terbukti bagaimana Yesus masih ada. Tuhan, kuasanya, mujizatnya, itu masih ada sampai hari ini. Mari sama-sama kita renungkan sejenak. Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli, Tuhan melupakan, Tuhan membiarkan? Mungkin hari ini kita ada di gereja, kita ada dalam komunitas yang baik. Tapi seringkali kita masih berkata, Tuhan gak peduli sama aku, Tuhan masih gak mengasihi aku. Tapi biarlah hari ini saudara sekalian, kita mau mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu dan mau memulihkan hidup kita. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saatku dalam kesesakan, yang kita harap hanyalah Tuhan. Saat badai menerpa, masih ada Tuhan bagi setiap kita. Yang ku harap Tuhan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagi. saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. masih ada Tuhan bagi Penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. sama-sama kita mau katakan dari awal, saudara sekalian. Oh terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan,
ada pemulihan. Kami percaya kami menerima penghiburan Tuhan. Dalam nama Yesus ya menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Ya Rabah Karabaya Syakarabah. Oh Rabah Karabaya Syakarabah Rabaya Sakarabah Karabaya Syik. Oh Ramaya Syakarabah Rabaya Syakar. Bapak saudara sekalian, saya percaya ketika kau datang ke tempat ini, saya percaya Tuhan ingin melawat satu demi satu tanpa terlewat. Ketika engkau mungkin mendengar lewat online, kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menjamah juga dimanapun kau saudara berada. Kiarabata karabaya syakarabah rabaya sikoho rabah rabaya syakarabaya. Bapak saudara sekalian, ketika tadi kita belajar sesuatu, saya tergerak bagaimana seorang perempuan Sunem hari itu, ketika dia datang ketemu dengan raja, dia gak datang sendirian. Di hari itu di ayat dituliskan bahwa dia datang dengan anaknya, di mana anaknya adalah anak yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan saat itu. Yang artinya Bapak saudara sekalian, saya percaya anak ini yang sudah dibangkitkan adalah anak yang ketika setiap kali masalah datang, dia melihat anak yang sudah dibangkitkan, itu menjadi reminder dalam hidupnya. Ketika mungkin dia kehabisan seluruh harta, seluruh ladang, tapi ketika dia kembali lihat anak yang sudah dibangkitkan, dia sadar bagaimana Tuhan sudah menolong, pasti akan sekali lagi menolong hidupnya. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, kalau perempuan Sunem tadi punya seorang anak yang menjadi pengingat dalam hidupnya, tapi malam hari ini, pagi hari ini, kita punya seorang anak, di mana anak Yesus Kristus ini yang sudah juga dibangkitkan, yang artinya ini adalah menjadi pengingat dalam hidupnya, hidup kita. Ketika Yesus sudah bangkit, itu artinya ada pengharapan dalam hidup kita, ada pertolongan dalam hidup kita. Kita nggak dibiarkan sendirian, tapi tetap Tuhan menolong hidup kita dalam kesesakan kita. Ketika orang lain mungkin berkata, sudah selesai hidupmu, waktunya sudah sebentar lagi. Mungkin kita berkata, aduh waktunya sudah begitu cepat ya. Emang cukup tah waktu ini untuk aku bisa terima mujizat? Orang lain sudah bilang, aduh ini udah ganti bulan. Terlalu cepat, terlalu sedikit waktu untuk kamu bisa terima mujizat. Tapi saudara sekalian, saya percaya di mata Tuhan, di waktu yang sedikit secara manusia, tapi waktu yang sedikit itulah waktu yang sangat cukup untuk Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita sorak-sorak, kita mau katakan, penolong kami Tuhan. Oh dalam nama Yesus kami percaya, terima dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pertolongan dalam nama Yesus. Terima pemulihan. Ya Rabata Karabaya Sikarabah. Menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang Ya Rabah Rabah. Sekali lagi katakan dengan imanmu. penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima pertolongan dari Tuhan Yesus. Katakan, penolongku hanyalah hidupmu ditolong Tuhan. Hari ini ditolong Tuhan. Dan sampai selamanya engkau ditolong Tuhan. selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Di dalam nama Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku,
selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan iman katakan, Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. serahkan haleluya, haleluya. Kemalanganmu Tuhan ubah menjadi berkat. Kemalanganmu Tuhan ubah menjadi berkat. Engkau tidak ditimpa dengan kemalangan. Engkau dilimpahi dengan berkat Tuhan. Engkau tidak ditimpa oleh malapetaka. Engkau diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Hari ini engkau menjadi langganan berkat Tuhan. Hari ini engkau menjadi langganan pujian Tuhan. Yang percaya hidupmu sudah diubahkan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Dengan iman sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik, Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Dan kiranya apa yang kami beri ini dapat menjadi untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama saksikan. Berikan yang terbaik, melebihi pikiranmu. Kau sediakan segalanya dalam padamu. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah iman, lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Dan dia sudah mengalami banyak hal terjadi dalam hidupnya, mulai didiagnosis kalau memiliki penyakit jantung bocor dan juga pergumulan-pergumulan dengan anaknya yang dialami juga dengan suaminya. Bagaimana Kak Tika dengan keluarga juga berdoa dengan sangat lama, sangat panjang untuk mendapatkan hunian atau sebuah rumah yang layak untuk mereka tinggali. Mungkin sekitar tahun 95, waktu itu saya masih SMA. Papa bilang ada meminjam uang, tapi nggak sebutkin berapa. Setelah lamaran, seminggu setelah itu Papa meninggal. Almarhum Papa berpulang, ternyata bukan hanya meninggalkan warisan, tapi juga warisan hutan. Ya, puji Tuhan ya, waktu COVID orang kesulitan pekerjaan, tapi waktu itu malah Tuhan memberkati keluarga kami. Jadi seminggu itu memang saya pakai betul-betul untuk tumpang tangan sama fotokopi surat rumah kami. Ini memang Tuhan sudah kasih buat kami, gak akan ada satu orang pun yang bisa mengambilnya dari kami lagi. berikan yang terbaik, melebihi pikiranmu. Kau sediakan segalanya dalam padamu. Lebih
ini berkati pada ibadah hari ini. Bisa lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di Mari bersama-sama dengan iman katakan, come on. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Bersukacita selamanya. Keras semua. Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, semuanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anak. Diberkati usahamu, diberkati pendidikanmu, pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan luar biasa dan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Berkat sudah kita terima dari Yeshua HaMashiach. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Let everything that has breath praise the Lord. I'll praise in the valley, I'll praise in the mountain. Oh, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll
surrounded